seberapa ruginya saya menggunakan pinjaman online ini. Karena biasanya pinjaman online itu bunganya itu cukup besar, apalagi yang ilegal. Saya tekankan kepada teman-teman yang ilegal, ciri-cirinya. Teman-teman itu hanya dikasih tenor 7. Nah, ulasan mengenai penyebaran data pribadi, seringkali yang teman-teman datang ke Basecamp yang ditakutkan adalah sebar data. Nah, benar apa enggak sih teman-teman? Benar ya, sebar data. Nah, sebenarnya boleh nggak sih sebar data ini? Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang belum pernah ketemu saya, yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Ilham Sriadana. Saya perwakilan dari tim legal Sedulur Radio di divisi lapangan. Oke, di divisi lapangan. Teman-teman, ketika nanti mungkin suatu saat, tapi jangan ketika teman-teman punya saudara atau apa yang punyai masalah dengan pinjaman online, bisa menuju ke basecamp kita di Jalan Haryadi nomor 12, Ngaglik, Sardonoharjo, Sleman. Nanti kalau teman-teman ke basecamp pasti bakal ketemu saya, Kak Nana, gitu ya. Oke, di sini aku bakal bahas tentang apa itu pinjaman online. Gitu ya. Mungkin pinjaman online buat kita udah nggak asing lagi ya. Apa itu pinjaman online. Suatu platform yang sangat mengerikan buat kita kan, yang menurut kita tadinya awalnya itu bakal membantu ekonomi kita ketika kita benar-benar mentok di finansial yang mungkin masih kurang baik gitu. Tapi tanpa teman-teman sadari, pinjaman online bakal merusak masa depan teman-teman, bukan malah memperbaiki tapi malah memperburuk gitu. Oke, sebelumnya apresiasi buat mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta yang telah mengadakan acara ini, acara ngopi bubu, ngobrol pinjaman online biar nggak terpuruk. Oh ya, kalian dikasih ininya aja. Oh ya, Kita bareng-bareng ya. bisa. Oke teman-teman, ini nanti kita bakalan punya apa ya namanya password ya. Passwordnya apa? Bukan luak white coffee ya. Tapi passwordnya adalah ngopi bubuk, ngobrolin pinjol supaya nggak terpuruk. Stop pinjaman online. Nanti teman-teman langsung stop pinjaman online. Oke? Kita coba bareng-bareng ya. Yuk, Kak Ilham kita coba bareng-bareng. Ini acara ngopi bubuk, ngobrolin pinjol biar nggak terpuruk. Stop pinjaman online. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Silakan dilanjut. Oke teman-teman, aku lanjut ya. Dari pinjaman online sendiri, itu dampaknya sangat berpengaruh ya buat kehidupan kita. Kalau teman-teman ngikutin berita yang sempat viral belakangan ini dari Kabupaten Gorontalo, ada berita duka, berita yang cukup mengharukan ya. Karena memang dari pinjaman online sendiri itu udah nggak bisa, kalau aku bilang nggak bisa ditoleransi. Terlebih dari bunganya atau cara mereka penagihannya seperti itu. Dan kemarin di TikTok tuh ramai banget ya, di TikTok sampai sempat FYP itu dari Gorontalo ada salah satu karyawan jangan disebutin Grand Toko lah ya. Grand Toko itu bunuh diri, gantung diri karena terus-terusan diteror dengan para DC, sehingga merasa tertekan sampai akhirnya gantung diri. Masih cukup muda untuk di usia yang untuk memikirkan itu ya. Mungkin takut nama baiknya atau takut dengan keluarganya sampai ketahuan mempunyai pinjaman online. Dan dari pinjaman online sendiri itu biasanya nggak cuma untuk kesehatan mental ya. Kalau teman-teman bisa flashback lagi di tahun 2023 ini, di bulan-bulan yang awal tahun itu di daerah Jogja sendiri, di Kaliurang itu terjadi tindak kriminal mutilasi. Dan setelah diusut, basicnya adalah
tersangka ini mempunyai pinjaman online sehingga mungkin ingin menguasai harta yang dibunuh tersebut. Maka teman-teman yang belum terjerat, penasaran boleh, tapi jangan sampai apply, jangan sampai menggunakan pinjaman online. Dan kalau buat teman-teman yang udah menggunakan pinjaman online, segera berusaha untuk lepas dari jeratan-jeratan pinjaman online. Nggak mau next. Oke. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, tadi juga sempat di belakang saya mendengarkan ada beberapa pertanyaan yang penasaran tentang aplikasi pinjaman online itu sebenarnya ada dua, gitu ya. Dan di Indonesia sendiri perlu teman-teman ketahui, yang legal, yang diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan itu hanya puluhan, tidak banyak, hanya puluhan dari aplikasi yang disediakan. Sisanya apa? Sisanya ilegal. Makanya ketika teman-teman lihat di Play Store atau apa, walaupun di aplikasinya itu logonya itu ada tertempel otoritas jasa keuangan, belum tentu aplikasi tersebut masuk diawasi dari otoritas jasa keuangan. Maka terjadilah penagihan secara tidak manusiawi, yang mungkin teman-teman di sini yang udah pernah lama menggunakan pinjaman online udah ngerti ya gimana cara penagihan di sini yang tidak manusiawi. Kalian duduk di sebelah sana. Oke, lanjut. Dan buat teman-teman harus tahu sistem pinjaman online itu adalah menjerat para penggunanya untuk tidak bisa keluar dari penggunaan aplikasi pinjaman online. Maka teman-teman, ketika teman-teman udah masuk dalam lingkaran setan ini, teman-teman bakal susah. Teman-teman bakal terus mengandalkan gampang, aku lunasi, nanti aku tarik lagi, aku lunasin, aku tarik lagi. Itu yang nggak bakal selesai. Teman-teman terus ngedoktrin diri sendiri untuk terus menggunakan pinjaman online. Kita tidak menyarankan teman-teman menggunakan pinjaman online itu untuk suatu tindakan yang mendesak. Bisa lebih baik teman-teman tuh berbicara kepada keluarga dulu, kepada saudara atau kepada teman-teman yang dekat gitu ya. Itu lebih baik daripada untuk mengambil pinjaman online. Walaupun teman-teman nanti udah kepentok tidak ada, teman-teman pun harus memperhitungkan seberapa ruginya saya menggunakan pinjaman online ini. Karena biasanya pinjaman online itu bunganya itu cukup besar, apalagi yang ilegal. Saya tekankan kepada teman-teman yang ilegal, ciri-cirinya. Teman-teman itu hanya dikasih tenor 7 sampai 10 hari untuk melunasi pinjaman tersebut. Dan pinjaman tersebut, teman-teman pengajuan itu 1 juta. Di awal ini teman-teman bakal kena potong tuh cukup besar, hampir 400 atau 300 biasanya. Cair hanya 600-700 ribu, sudah dapat potongan 300 sampai 400 ribu. Teman-teman balikinnya itu lebih besar dari apa yang teman-teman dapat, setengahnya. Teman-teman ngajuin 1 juta, dapatnya 700, balikinnya 1.200.000 dan dalam hanya 7 hari. Ketika kita tidak membayar, tahulah konsekuensinya apa. Dapat sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang sangat kalau menurut aku pribadi itu bukan manusia, seperti itu. Oke, next. Dan perlu teman-teman garis bawahi, yang menggunakan pinjaman online itu tidak dari finansial yang sederhana. Kalau untuk yang datang ke basecamp kita, memang artis belum ada. Tapi di Indonesia sudah ada artis yang menggunakan pinjaman online. Kalau pejabat daerah, pengusaha sukses, itu banyak yang datang ke Sedulur dengan income per bulan itu nggak kecil, 20 juta, 25 juta untuk kehidupan di Jogja, cukup mewah. Tapi terjerat pinjaman online. Memang pinjaman online tidak memandang status. Semua kalangan rata-rata tetap ada yang menggunakan pinjaman online. Jadi buat teman-teman, jangan sampai teman-teman itu berpikir untuk menggunakan pinjaman online. Gampang nih, cuman apa sih, cekrek-cekrek, senyum,
tertawa, dapat duit, cair. Selesainya, ini Saya nangis. selesai bingung, nanti nangis. Karena memang banyak dari teman-teman yang datang ke Seluruh Dewe itu benar-benar udah bingung mau ngapain. Datang, udah mas saya nggak tahu harus ngapain, saya diteror seperti ini, saya dikatakan seperti ini, saya diancam seperti ini. Itulah yang membuat tim komunitas Seluruh Dewe terus berusaha membantu teman-teman yang sedang terjerat. Dan untuk mengedukasi teman-teman yang belum terjerat, jangan sampai larut dalam pinjaman online. Gitu ya. Mungkin sampai sini teman-teman bingung, kenapa tim Seluruh Dewe itu membela para peminjam. Kalau di logika kan jelas, namanya pinjam itu harus dibayar. Tapi perlu teman-teman ketahui, tim Seluruh Dewe itu tidak membela sepenuhnya para peminjam. Ada kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan peraturan, gitu. Jadi tim Seluruh Dewe itu membela para hak yang harusnya didapati oleh debitur atau para peminjam yang selama ini aku sendiri selama ketemu sama teman-teman yang datang ke Seluruh Dewe belum pernah yang positif gitu. Ceritanya itu cerita positif, pengalamannya positif gitu tentang apa yang ia alami setelah terjerat pinjaman online. Bisa dilihat teman-teman, humanisme, memanusiakan manusia yang tadi saya bilang. Biasanya kan perkataannya itu adalah maaf, hewannya keluar, binatangnya keluar gitu kan. Itu kan nggak pantas nih buat kita. Atau apalagi kita nggak tahu nih berapa nih umur DC yang nagih kan. Begitu ngangkat telepon, ayo udah ketakutan. Siapa? Kan bikin emosi. Yang kedua, teman-teman harus tahu privasi data teman-teman yang setelah di-storekan, diisi dalam pinjaman online itu sebenarnya tidak boleh disebar. Itu sudah menyalahi OJK, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu kan udah nggak dapat teman-teman. Hak teman-teman loh itu, privasi teman-teman. Kadang kalau ada kunjungan ke rumah pun tidak ketemu sama teman-teman, mampir ke tempat tetangga. Tahu sendiri mulut tetangga itu lebih pedas, ya kan? Bisa lebih dari sosial media nih, ya ibu ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, biasanya para pihak ketiga dari kreditur itu datang itu tidak menunjukkan identitas, ID card. Ketika kita minta ID card pun banyak alasan. Itu teman-teman udah nggak usah menggubris, nggak usah diladenin. Teman-teman udah, saya nggak bakal mau ngasih apapun, saya nggak bakal mau menjelasin apapun. Anda siapa, saya tidak tahu. Kecuali kalau ia membawa surat tugas, membawa ID card-nya, identitas dirinya, dan tidak memakai topeng atau masker. Jadi jelas kita itu berkomunikasi sama siapa, gitu ya. Dan yang terakhir, biasanya itu nggak sesuai data. Nggak datang ke alamat rumah yang dicantumkan. Kemana? Ada yang tahu? Biasanya disamperin kemana? Ke kantor, ke perusahaan. Malu-maluin nggak? Malu-maluin aja. Sehingga kita kayak tertekan akhirnya mau nggak mau minjem terus dibayar. Dan pembayaran pun aku tegasin pembayaran nggak boleh ke pihak ketiga ya. Teman-teman harus tetap apply ke aplikasinya. Dan kadang juga teman-teman tuh selalu diancam. Lihat nanti di jalan, kamu lagi di luar kan, nanti saya ketemu kamu di jalan, saya tahu kamu pakai baju apa, saya tahu kamu pakai motor apa. Dan kenapa kok para kreditur ini bisa tahu gitu. Kadang ada rumor juga yang mengatakan untuk itu bisa akses galeri gitu ya, sehingga tahu foto kita. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu bisa dibilang itu memang teman-teman yang menyediakan fotonya. Kenapa bilang? Sosial media. Nama lengkap sudah ada. Mungkin dari Facebook atau apa. Saya tahu anak kamu pakai motor A. Nah, kok tahu anak saya pakai motor Vespa Spring gitu kan? HP-nya juga diupload. Tapi ketika datang di Seluruh Dewe ada teman yang seperti itu. Ini sebenarnya bisa ngasih nggak sih mas? Atau apa? Kok tahu anak saya itu punya Vespa Spring? Kok tahu motor saya itu Beat gitu? Kok tahu saya punya mobil? Tahu saya orang kaya, tapi kok pinjaman online? Gitu ya.
Itu dari sosial media teman-teman. Bisa sosial media teman-teman, Instagram atau Facebook, teman-teman bisa private dulu sebelum teman-teman lepas dari jeratan pinjaman online gitu. Itu mungkin segitu saja dari aku tentang pinjaman online dan tentang Sedulur DW. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di sesi tanya jawab, ya Teh. Oke. Ada sesi tanya jawab, nanti tanyakan lebih lanjut. Kalaupun teman-teman merasa yang belum pernah datang ke basecamp kita di Sedulur DW, teman-teman bisa menghubungi nomor admin kita di 0811 250 atau 245 dan bisa cek Instagram kita. Kalau yang belum follow, di follow aja, di situ lengkap alamat basecamp kita sama nomor admin kita. Kebetulan kita tetap mengadakan seminar khusus dari komunitas Sedulur DW. Kita mengadakan rutinan setiap minggu di hari Jumat, 1 minggu sekali di hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau teman-teman merasa benar-benar darurat nih, butuh bantuan edukasi atau apapun tentang masalah pinjol teman-teman bisa menghubungi admin dan dijadwalkan di hari lainnya yang sekiranya teman-teman selalu di situ, gitu ya. Teman-teman bisa hubungin, ini nomornya kalau mau dicatat tuh di Jalan Kapten Hadadi nomor 12 Ngaglit Sardonoharjo Sleman. Mungkin itu aja, aku balikin ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ilham ya. Benar banget kan tadi yang yang dibilang ya. Yep. Itu kayaknya tadi kayaknya ada yang manggut-manggut karena itu yang dirasakan semua teman-teman yang datang gitu ya. Relate banget gitu. Nah, jadi ya sekali lagi teman-teman ya, tadi kalau saya bahas dari apa yang Ilham bilang, ada hak-hak dari kita sebagai debitur nih, mungkin buat teman-teman yang masih ada terjerat pinjaman online ya, yang tidak bukan dipahami ya, tapi disepakati ya oleh dari pihak pinjaman online itu sendiri, apalagi yang ilegal gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu ya, makanya di sini juga kita menghadirkan dari tim legal atau tim yang membahas tentang hukum ya gitu ya dari Sedulur DW, dan kita akan lihat sebenarnya kalau ditilik dari hukum apa sih pinjaman online itu gitu, karena kan banyak ya yang suka nerima ancaman nih dari DC gitu kan. Kau akan kulaporkan polisi, kau akan dipenjarakan gitu. Kita dalam keadaan ini cemas gitu. Wah udah deh, ya udah gimana caranya supaya bisa bayar, tapi ya bingung gitu ya. Nah makanya nanti ini kita paket lengkap hari ini, karena dari teman-teman Sedulur DW sendiri, dari tim edukasi, dari tim legal Sedulur DW, nanti kita juga akan menghadirkan dari sisi psikolog ya. Jadi nanti akan ada psikolog juga yang hadir ngobrol sama kita di sini, dan nanti kita akan langsung tanya sama pemeran utamanya, itu Bang DC. Kenapa kamu kayak gitu ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut Kak Nana dari tim legal Sedulur DW. Boleh tepuk tangan buat Kak Nana? Oke, aku berdiri di sini Boleh, aja ya. di tengah juga boleh. Oke, makasih sebelumnya buat teman-teman yang udah datang sore hari ini. Masih semangat? Semangat. Panitia yang di belakang masih semangat? Oke. Ini yang paling jauh dari mana dapat? Oke, ini dari paling jauh dari mana ya? Mana? Oh, Sapekan. Mana itu Sapekan? Dari Sapekan, oke. Ini dari yang maksudnya dari Pulau Jawa gitu? Iya, dari Pulau Jawa yang paling jauh. Kira-kira dari mana? Dari mana ada yang paling jauh? Ini teman-teman member dari Surabaya mungkin ada yang asalnya Surabaya. Saya ada. Oh, oke. Di belakang ya. Siapa? Oh, anak UMB ya. Ini dulu Mas untuk audiens dulu. Nih Kak Nana punya voucher, nanti tolong bagikan yang paling jauh nih teman-teman yang dari sini kan. Ini dari Jogja nih, misalnya Jogjanya mana? Perbatasan Klaten kan atau mana? Ada mungkin teman-teman? Iya, yang dari Coba, ada nggak? Oh, Semarang ada. Magelang, Semarang. Oh, dari Semarang ada. coba lihat KTP-nya. Kita pinjam. Kita pinjam. Coba cek dulu Kak Nana. Oke, boleh dicek dulu. Ya. Pinjam buat pengajuan. Itu udah dapat Melki ya? Udah dapat. Melki aku nggak lihat. Kalau gitu yang lain. dari Jawa Tengah. Misalnya gini, di Jogja tapi
tapi yang rumahnya tuh kayak di Kulon Progo gitu, atau tadi ngelaju dari jauh. Itu tuh di belakang tuh. Oh, di belakang. Coba Oh, ini yang ditantangani. Oke. Mbak Nana. Sama ya? Sama namanya. Iya, ternyata namanya sama ya. Dari mana lokasinya? Dari mana lokasinya Mbak Nana? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Mbak Nana dari Magelang. Boleh langsung dikasih aja ya. Mungkin bisa disalurkan ya? Disalurkan. Karena terlalu mager. Iya, dapat dari 10 Cafe dan juga ini ya, voucher ya buat Mbak Nana. Oke, ini langsung aja tadi udah dijelaskan secara ringkas sama Mas Ilham mengenai pinjaman online. Dan di sini aku akan menerangkan dari sisi hukumnya. Oke, next slide. Nah, untuk membicarakan mengenai pinjaman online, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah financial technology atau yang kita biasa kenal dengan fintech adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Kalau kita tilik dari Otoritas Jasa Keuangan, fintech ini sendiri merupakan suatu inovasi di bidang keuangan ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri, fintech ini berkembang di banyak bidang, di antaranya ada crowdfunding, microfinancing, digital payment system, aggregator, dan tentunya P2P lending yang saat ini kita kenal dengan istilah pinjaman online. Oke, next slide. Nah, perjanjian secara umum. Nah, gimana ini maksudnya? Untuk membicarakan pinjol atau pinjaman online yang notabene adalah pinjam meminjam, ini termasuk ke dalam perjanjian. Jadi pinjam meminjam itu termasuk ke dalam perjanjian. Di hukum sendiri, perjanjian itu masuk dalam atau diatur dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Nah, teman-teman, sebenarnya perjanjian ini sendiri bersifat take it or leave it. Artinya, ketika seseorang itu tidak mau melakukan pinjam meminjam, maka ia tidak harus melakukan pinjam meminjam itu. Nah, karena teknologi ini juga semakin berkembang di Indonesia begitu, maka Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tepatnya pada POJK nomor 77 garing POJK poin 01 tahun 2016. Nah, dari sini juga bisa kita lihat pinjaman online itu masuk ke Indonesia sekurang-kurangnya pada tahun 2014 hingga 2016, sekitar pada tahun tersebut. Oke, next slide. Nah, ini mungkin sesuatu yang sering kali dirasakan oleh teman-teman yang mengalami telat bayar atau mungkin gagal bayar ya. Ancaman-ancaman yang datang, salah satunya ancaman yang paling sering adalah tentang dipidanakan. Pernah nggak teman-teman dapat ancaman dipidanakan? Pernah. Yang lain mungkin pernah ya? Oke, nah berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, bunyi pasalnya bisa dibaca sendiri, di sini sudah jelas. Seseorang itu memang tidak dapat dipidanakan karena ketidakmampuan mereka untuk membayar utang piutang. Karena apa? Karena utang piutang itu sendiri adalah perdata atau bukan prestasi yang dikenal di hukum seperti itu. Oke, next slide. Kadang juga penagihan dari pinjol itu sering kasar begitu ya teman-teman. Pernah nggak kalau mendapat kalimat-kalimat yang kata-kata hewannya keluar kayak gitu? Sering ya. Nah, di sini juga diatur pengaturan mengenai penagihan itu juga sangat-sangat detail sebenarnya. Ada di POJK nomor 10 garing POJK 05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, pengaturannya adalah tentang penagihan. Salah satunya ketika DC itu datang ke rumah, mereka itu tidak boleh meminta uang ya. Jadi pembayaran segala bentuk pembayaran itu harus melalui virtual account dari pinjol itu sendiri. Kemudian tentu saja penagihannya harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, next. Nah,
ini kita hadirkan headline dari beberapa berita cukup miris mungkin dari teman-teman. Inilah salah satu hal pinjol yang menghancurkan hidup kita, hidup masyarakat, dan sudah mulai sekarang kita harus mulai fokus untuk menata hidup kita agar terbebas dari jeratan pinjaman online. Oke, guys. Nah, ulasan mengenai penyebaran data pribadi, seringkali yang teman-teman datang ke Basecamp yang ditakutkan adalah sebar data. Nah, benar apa enggak sih teman-teman? Benar ya, sebar data. Nah, sebenarnya boleh nggak sih sebar data ini? Enggak boleh. Benar banget, nggak boleh. Baik legal, baik ilegal, semua pinjol itu tidak boleh melakukan penyebaran data. Dan jika melakukan penyebaran data, ya laporkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah karena itu sudah masuk ke ranah pidana. Oke, next. Nah, menyinggung masalah order fiktif. Nah, kenapa sih materi ini kita paparkan juga dalam seminar kali ini? Mungkin dari beberapa teman-teman yang udah masuk di grup, kemarin sempat rame kalau ada teman-teman, bukan teman-teman, salah seorang member diorderkan makanan melalui ojek online begitu ya, kemudian disuruh bayar dari DC dengan tujuan untuk mengintimidasi yang pertama, kemudian juga untuk mempermalukan juga. Karena di kantor ya. Nah, karena tujuannya untuk di kantor. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh, udah pasti tidak boleh. Order fiktif itu sendiri merupakan tindakan pidana dan sudah sering sebelum-sebelumnya hingga masuk ke pengadilan begitu. Nah, jadi teman-teman juga tidak perlu ragu jika ada lagi kejadian seperti ini dilaporkan ke pihak yang berlaku kayak gitu. Oke, next. Ternyata sudah selesai. Saking semangatnya ini. Saking asiknya ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku paparkan di sini. Nah, sebelum aku berikan ke Teh Rima, pengen deh jargon sekali lagi. Yuk kita jargon dulu. Oke. Ngopi bubuk, ngobrolin pinjol biar nggak terpuruk. Stop pinjaman online. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Luar biasa. Terima kasih Kak Nana. Nah, teman-teman udah lengkap kan tadi yang pertama dari segi edukasinya ya, supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak ngerasa sendiri gitu. Supaya kadang-kadang kan ada, kenapa sih orang miris banget sampai bunuh diri gitu? Karena dia ngerasa ya ampun, aku tersiksa, aku seperti ini sendiri. Pasti ada yang kayak gitu. Padahal semua orang juga ya nggak sendiri gitu ya. Banyak orang, dan tadi kata Ilham, semua kalangan itu pinjol menyasar, tidak hanya yang kalangan menengah ke bawah, tapi juga ada tadi politisi, ada pengusaha dan lain sebagainya. Yang sebulan 20 juta loh, 2 digit gitu ya, untuk income-nya kurang apa. Nah, tapi ya itulah, namanya juga manusia nggak pernah puas ya. Dan berujung kepada tadi penyesalannya yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Nana, dia ada ancaman-ancaman yang mana nanti itu adalah berkaitan dengan hukum ya, walaupun pinjol itu kan perdata. Tapi ada perilaku-perilaku dari debt collector atau dari pinjol tersebut yang nanti mana bisa dilaporkan secara pidana kalau udah ngancam-ngancam. Oke.